welcome to my YouTube channel. Aku ada info terbaru lagi nih guys, khususnya buat TKI yang sekarang berada di Malaysia atau yang sudah ada di Malaysia ataupun yang mau ke Malaysia nih, bahwa per 1 Mei akan ditetapkan yaitu gaji minimum Rp1.500 yang tadinya Rp1.200 per 1 Mei akan naik menjadi Rp1.500 guys. Yeay. Akunya tadi nih yang mau end kontrak jadi berpikir nih mau sambung lagi nih kayaknya. Nih yang nanya, Kak gimana sih kalau mau ke Malaysia? Kak syaratnya apa-apa aja sih? Kak gajinya berapa sih? Kak gaji pokoknya berapa sih? Nih ya, aku jelasin semua di video aku ini. Nih aku kasih tahu ya. Yang pertama yaitu kalian harus memiliki paspor ya. Yang kedua itu minimal usia 18 tahun sampai 36 atau 38 gitu sih biasanya. Terus datang secara sah ke Malaysia. Jangan secara ilegal ataupun pokoknya jangan secara ilegal ya, karena sangat bahaya sekali di sini. Kak, kalau kita ke Malaysia itu kerjanya jadi apa aja sih? Ya macem-macem ya. Kalau menurut pengalaman pribadi aku sih di Malaysia, pengalaman pribadi aku sendiri itu kebanyakan itu kerja di sektor-sektor seperti kayak kalau perempuan seperti biasanya di sektor-sektor perkilangan atau pabrik atau PT ya kalau Indonesia. Atau cowok-cowok juga banyak sih, ada yang di kilang, ada yang di restoran, di bangunan, macam-macam juga sih. Ada juga yang jadi pembantu rumah tangga, macam-macam juga ya guys. Ini dari aku sekedar tips bekerja di luar negeri ya guys, yaitu pahami negara tujuan kalian dulu nih sebelum berangkat. Jangan lihat temen, sepertinya temen enak nih aku juga mau ikut, jangan ya, pahami dulu nih kalian mau kemana. Kalian mau ke Malaysia, kalian mau ke Taiwan, kalian mau ke Hong Kong, pahami dulu nih. Pahami dulu kalian mau ke negara mana. Karena bukan mudah ya, kalau kita sudah sampai ke negara orang lain itu bukan mudah. Misalnya nanti kita nggak cocok misalnya dengan bosnya, atau dengan pekerjaannya, atau dengan lingkungan atau kawan-kawannya. Jadi pahami dulu ya guys. Yang kedua yaitu lihat dulu dari situs-situs online. Situs-situs online kita cari tahu nih, apalagi kita kan nggak punya pengalaman sama sekali ke luar negeri. Kita cari dulu situs-situs online. Biasanya di situ dijelaskan kan di misalnya suatu perusahaan itu dia di bidang apa, habis itu tempat tinggalnya atau asramanya itu seperti apa. Biasanya dikasih tahu harus tuh melengkapi dokumen dan pastikan memiliki paspor dan mengurus di kantor dinas ketenaga kerjaan ya dengan sah. Aku garis bawahi lagi dengan sah. Jangan sesekali mau cari ilegal, karena sekarang mengurus di tenaga kerjaan juga menurut aku sih gratis ya guys, karena aku juga dulu ngurusnya sih gratis. Aku cuma kalau pengalaman aku sih dulu 2019 aku hanya bayar uang pendaftaran saja sih. Uang pendaftaran aku lupa sekitar berapa ratus, aku lupa. Habis itu aku membayar uang medical itu sekitar kayak RM500 gitu, 500.000, sorry. Aku bayar uang medical kayaknya itu sekitar 500.000, tapi setelah kita lolos atau pokoknya setelah lolos atau mau keberangkatan itu uang kita dikembalikan ya guys. Jadi itu pengurusan secara gratis ya, kecuali atau kalian memakai calo ataupun agent ataupun apa itu, mungkin itu uang capek dia ya. Tapi kalau mau juga boleh datang sih, kalau mau boleh datang sendiri ke kantor ketenaga kerjaan sendiri. Kalau aku dari Medan. Kalau di Medan sih setahu aku banyak ya. Kalau aku sendiri itu pengurusannya melalui kantor di Medan, itu sebelah UISU, itu PT Adila. Kalian boleh searching aja di Google, kantor-kantor ketenaga kerjaan di Medan itu banyak. Terus itu mempersiapkan biaya.
Karena nanti pas proses kita mau ke Malaysia, pastikan kita di asrama nih, tapi masih di Indonesia, pastikan biaya untuk makan kalian, untuk jaga-jaga pegangan kalian, ataupun nanti sampai di Malaysia, memang sih majikan meminjamkan uang untuk kita, tapi ya kita tidak tahu kan ada misalnya ada biaya-biaya tak terduga, kita nggak tahu, ataupun namanya juga bos itu hanya memberi pinjaman hanya berapa ratus ringgit saja, pastinya sampai sebelum gajian kadang kita nggak cukup nih. Kak, emangnya udah bisa ya masuk ke Malaysia, bukannya masih corona ya? Memang sebelum-sebelumnya Malaysia tidak menerima, setahu saya tidak menerima turis asing dari luar negeri atau dari luar negara. Tapi setahu saya berita terbaru sekarang per 1 April Malaysia membuka turis asing atau warga negara dari luar untuk masuk ke Malaysia, ataupun seperti TKI dari luar negara. Setahu aku per 1 Mei ini udah buka, per 1 April 2022 itu sudah buka ya guys. Terus nih buat calon-calon TKI yang mau ke Malaysia nih, aku sedikit sharing, atau aku juga nggak bisa bilang ya, aku hanya memberitahu, aku juga nggak bisa bilang ini kilang bagus di Malaysia ataupun ini kilang gaji banyak di Malaysia, aku juga nggak tahu ya guys, karena aku pun di sini hanya bekerja di kilang ini, satu kilang ini saja, tidak bekerja di kilang-kilang lain, aku juga kurang tahu, cuma sedikit share dari omongan teman-teman aku yang kerja di Malaysia, ataupun sedikit berita-berita di Malaysia. Sekarang kan aku duduk itu di Penang. Jadi sebagian besar aku tahu itu kilang-kilang yang ada di Penang nih. Aku mau sedikit sharing kilang-kilang yang menurut aku, yang aku dengar. Aku juga nggak bisa bilang ini kilang terbaik ataupun gaji yang tertinggi di Malaysia, aku juga nggak bisa bilang seperti itu ya. Tapi yang ini yang aku tahu ataupun yang aku dengar dari teman aku sendiri, karena kadang kilang ini bagus, tapi setiap departemennya itu beda-beda ya guys. Ada yang OT-nya banyak, ada yang OT-nya biasa aja. Jadi kita nggak bisa bilang, oh kilang ini bagus. Kita juga nggak tahu ya, namanya kita juga nggak bekerja di situ. Tapi aku sedikit sharing aja, atau sedikit memberitahu nih buat kalian calon-calon TKI yang mau berangkat ke Malaysia nih ya, biar takut nggak salah pilih ya. Karena setahu aku ini yang aku sebutkan ini yaitu rata-rata kilang yang bersubsidi ya guys, atau kilang pokoknya kilang bersubsidi. Karena banyak nih teman-teman aku sedikit pengalaman ya dari teman-teman aku, banyak yang kecewa, yang dia bilang di kilang aku gajinya tuh cuma segini, nggak ada elon-elonnya, nggak ada bonusnya, ataupun nggak ada insentif, ataupun nggak ada apa-apa, kata dia. Banyak sih yang ngomong seperti itu ya guys. Jadi kita udah jauh-jauh nih datang ke Malaysia, jadi kita kan takut salah pilih kilang nih ya guys. Jadi aku sedikit sharing aja ya. Menurut aku sih di sini aku kurang lebih tahu itu yaitu kilang-kilang yang berada di Penang. Salah satunya itu ya di kilang di Penang, yaitu kilang Robot Boss. Aku nggak bekerja di sana, aku hanya sedikit sharing. Banyak yang bilang, atau ada teman aku yang bilang ini kilangnya bagus, OT-nya banyak, gajinya juga lumayan besar, ada insentif dan bonus-bonusnya juga banyak. Habis itu selanjutnya yaitu ada kilang Jabil, juga berada di Penang Bayan Lepas. Aku juga kurang tahu ya, tapi banyak juga sih di sana, banyak operator Indonesia, mereka cakap sih lumayan bagus juga ya. Habis itu yaitu kilang Lumileds atau kilang Lumileds ya kalau nggak salah. Dulu kilang Philips kalau nggak salah ya namanya. Sekarang udah ganti dengan nama yang baru yaitu kilang Lumileds.
yaitu berada di Bayan Lepas juga. Habis itu nih kilang nih selanjutnya yaitu kilang Jinko Solar Malaysia, yaitu berada di Penang juga. Ini kilang juga katanya OT tak terbatas. Gimana sih bilangnya? Pokoknya OT-nya banyak, nggak dibatasin gitu. Yang rajin kerja atau rajin OT boleh masuk aja deh di situ. Yang tahan badannya ya. Kata orang sih kayak gitu ya, kata teman-teman aku sih yang bekerja di sana, katanya di sini OT-nya itu banyak, nggak terhingga. Pokoknya yang mau kerja, yang rajin kerja boleh masuk situ, gajinya banyak. Ya, terus selanjutnya ini kilang Ambu. Kilang Ambu ini berada di Penang juga, Bayan Lepas. Itu setahu aku kilangnya pembuatan apa ya? Pembuatan peralatan rumah sakit gitu kalau nggak salah ya. Katanya ini kilang juga kilang bagus, tapi ya gitu deh, kilang bagus. Tapi kata teman-teman aku kalau tes di kilang Ambu ini susah ya katanya, tapi aku nggak pernah coba, katanya terlalu susah. Terus selanjutnya nih Osram. Siapa sih yang nggak kenal Osram? Kemarin tuh sempat viral, katanya sampai bonus gaji 6.000 tapi aku nggak tahu ya, aku nggak bekerja di kilang tersebut, tapi kilang aku dengan kilang Osram itu depan-depanan gitu. Tapi aku juga, namanya kita tidak bekerja di sana, kita tidak tahu ya guys. Tapi orang bilang di sini banyak insentifnya, banyak bonus-bonusnya, OT-nya juga banyak, yang nggak. Selanjutnya nih TFAMD. Setahu aku sih di situ nggak terlalu banyak ya pekerja Indonesia, karena aku lihat pekerja-pekerjanya itu tidak terlalu mengekspos kilangnya di sosial media. Jadi aku juga kurang tahu. Aku juga nggak ada temen ya di sana. Cuma akhir-akhir ini aku lihat aja di proposalnya, kilang ini ada berada di Penang ya. Itu elon malamnya juga tinggi, gajinya juga tinggi katanya ya guys. Tapi aku kurang tahu juga. Cuma kata orang ini kilang yang bagus. Terus selanjutnya itu kilang Plexus di Penang. Kilang Plexus di Penang ini juga kilang yang bagus ya guys, kata temen aku. Kerjanya juga nggak terlalu teruk atau agak santai gitu. Tapi aku nggak tahu, mungkin beda departemen atau beda pekerjaan, aku juga nggak tahu ya guys. Terus untuk ini ada kilang Alkon, itu di Johor. Kalau nggak salah ini kilangnya pemasok kontak lens kalau nggak salah ya guys. Itu katanya juga bagus sih di Johor. Aku kurang tahu ya. Kalau di Johor aku kurang sering sih dengar kilang-kilang bagus di Johor. Aku seringnya dengernya itu kilang-kilang bagus di Penang. Dan kilang Renesas di Penang. Kalau kilang Renesas di Penang juga bagus sih ya kalau menurut aku, kalau menurut aku sih bagus, karena di situ ada elon pagi, elon malamnya, ada bonusnya itu 2 kali setahun, dan ada insentifnya juga ya. Dan sekadang ada pemberian gift gitu dari kilang. Menurut aku sih bagus ya. Itu berada di Penang Bayan Lepas juga. Kak, berapa sih gaji TKI di Malaysia? Relatif ya. Kalau untuk saat ini bulan Maret, itu basic masih 1.200 ringgit ya, karena basic 1.500 ringgit itu disahkan pada pada 1 Mei 2022. Jadi saat ini gaji aku masih 1.200 ringgit itu untuk gaji pokok atau basicnya. Karena besar atau banyaknya gaji kita itu kadang tergantung dengan OT kita ya guys. Karena basic aku tuh 1.200 ringgit. Tapi bila aku rajin kerja ataupun rajin OT, aku 1 bulan itu boleh dapat 3.000 lebih. 3.000 ringgit lebih seperti itu ya. Atau kadang boleh sampai 4.000 sih kalau yang seperti kerja terus sih 1 bulan, atau yang continue macam kerja malam terus, itu boleh dapat 4.000 sih. Jadi kalau lihat anak-anak pekerja kilang di Malaysia pakai iPhone, itu udah biasa ya. Karena gaji mereka 1 bulan itu udah boleh beli iPhone. Kalau kita rajin kerja 1 bulan itu kita boleh memperoleh gaji 3.000 lebih atau 4.000 ya guys. Karena sekarang harga iPhone juga sekitaran 2.000 sampai 6.000 gitu ya guys. Anak kilang juga sering kan main quote
atau mentarian. Nah, jadi kita boleh dong kita narik quote, kita beli iPhone ataupun beli barang-barang branded seperti Charles and Kate atau apapun. Di sini anak TKI biasa ya kalau lihat anak TKI pakai barang-barang seperti itu atau barang-barang yang lumayan bermerek atau harganya lumayan mehong ya guys. Dan selanjutnya nih yang terakhir aku mau kasih info juga untuk khususnya kita tenaga kerja Malaysia, tenaga kerja yang udah berada di Malaysia yang ingin balik cuti. Sekarang di Indonesia bapak kita nih ya, Bapak Jokowi itu telah menetapkan bahwa kepulangan TKI atau kepulangan dari luar negeri ke Indonesia itu tanpa karantina atau hanya tes PCR saja. Tapi kalau untuk sekarang sih, kalau untuk di Malaysia kita masih malah mengadakan karantina ya guys. Tapi berita yang aku dengar sekarang per 1 April kita udah dibolehin nih lintas negara atau pulang cuti itu tanpa karantina. Dan untuk TKI Malaysia nih kan sekarang banyak nih berita-berita bayar IMEI juga IMEI handphone. Dari berita yang aku ketahui sekarang itu handphone yang harga 7 juta ke atas itu baru dikenakan biaya IMEI. Kalau harga handphone dari 7 juta ke bawah itu nggak dikenakan IMEI ya guys. Dan kalau bisa itu pengurusan IMEI itu dilakukan langsung di bandara, jangan melalui calo atau agen atau apa, takutnya nanti mereka menipu atau apa atau mengambil keuntungan yang terlalu banyak dari kita ya guys. Sekian nih info dari aku guys, sebagian besar yang aku tahu ataupun pengalaman pribadi aku sendiri nih. Buat kalian nih yang mau sharing ataupun pengalaman kalian dari kilang-kilang lain ataupun buat adik-adik atau kakak-kakak nih yang mau ke Malaysia, boleh sharing ataupun komen di bawah ya, ataupun komen pendapat kalian nih. Thank you semuanya. Jangan lupa like, subscribe channel YouTube aku ya. Thank you.